Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kul Pancasila. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai di Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua itu bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga itu bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang keempat itu di sini bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari kebudayaan dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indogeniasi ilmu. Dan di sini saya akan melanjut tentang urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan pengembangan ilmu. Apakah Anda itu menyadari bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi itu di sekitar kita itu ibaratkan pisau bermata dua. Bagaimana tanah? Ya. Di satu sisi itu iptek memberikan kemudahan untuk mencegah sebagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi, tetapi di pihak lain dapat membunuh. Ya seperti itu, pisau bermata dua gitu. Dan di bahkan memusnahkan peradaban umat manusia itu. Contohnya yang pernah terjadi adalah ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan di Nagasaki itu dalam Perang Dunia Kedua. Dampaknya itu tidak hanya dirasakan warga Jepang pada waktu itu, tetapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikutnya, bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Ya, dan di sini pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu pluralitas. Yang kedua itu dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadi yang membahayakan. Dan yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan.
Oke teman-teman, saya akan mau melanjutkan yang kedua, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama itu sumber historis Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historisnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, pembukaan UUD 1945 berbunyi yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu perintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk menunjukkan kesejahteraan umum, merdeka, kehidupan bangsa. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Merdeka, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan amanat dalam pembukaan UUD 1945 yang terkait dengan berdasarkan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dapat dimaklumi mengingat para pendiri negara yang juga termasuk cendikia atau intelektual pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Soekarno dalam rangkaian kuliah umum Pancasila Das Filsafat Negara pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959 sebagai disitir Sofyan Effendi, rektor UGM dalam simposium dan serasen Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa. Pada tanggal 14 sampai 15 Agustus 2006, Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia, karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Effendi, Pancasila sebagai dalam pernyataan Soekarno kurang lebih mengandung pengertian yang sama. Ya, cukup sekian. Baik, saya akan meneruskan Kamu baik. presentasi Saya juga. presentasi nomor Baik. 4, Baik saja. Alhamdulillah. mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan untuk masa depan. Alhamdulillah mereka. 1. Esensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan Profesor Wahyudi Setiawan. Pancasila sebagai tradisi ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan dan bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesional. Sila keempat, kerakyatan yang
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan, memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh untuk semua rakyat Indonesia. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadi jurang gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. 2. Organisasi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat Westerosi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, nomor 3, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ini ada 2. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan, yaitu humanis. Kedua, argumen tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai negara pengembangan iptek di Indonesia. A. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara lain. C. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih menuju ipteknya Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. D. Yang terakhir, D. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result, hasil. Titus DKK 1984 mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.